siapa manusia yang paling terbaik wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Jatah usia, jatah waktu yang Allah berikan kepada diri kita di atas muka bumi ini, kita pergunakan untuk apa usia tersebut? Karena satu pertanyaan khusus nanti di hari kiamat, tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan, di antaranya tentang umurnya, usianya, untuk apa dia habiskan jatah usianya di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin hijang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari seorang sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair?" Siapa manusia yang paling terbaik wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Orang ini kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyun nasi syarr? Kalau begitu siapa manusia yang paling terburuk wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Perhatikan ya ikhwan. Dua-duanya sama-sama panjang umur ya ikhwan. Tapi orang yang pertama mengisinya dengan iman dan amal saleh menjadi manusia terbaik. Dan orang yang kedua mengisinya dengan kedurhakaan, maksiat, dosa kepada Allah menjadi manusia terburuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Jatah usia, jatah waktu yang Allah berikan kepada diri kita di atas muka bumi ini, kita pergunakan untuk apa usia tersebut? Kita pergunakan untuk apa waktu tersebut, ikhwan? Karena satu pertanyaan khusus nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan, di antaranya an umrihi fima afnah, tentang umurnya, usianya, untuk apa dia habiskan jatah usianya di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Maka berfikirlah wahai hamba Allah Azza wa Jalla, ketika Allah berikan jatah usia dan itu kenikmatan besar bagi diri kita, modal berharga yang Allah berikan kepada kita.
tapi kita gunakan usia tersebut, waktu tersebut untuk kedurhakaan kepada Allah. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah ketika Allah bertanya, untuk apa wahai manusia umur yang aku berikan kepada dirimu? Di antara waktu-waktu yang sangat luar biasa, yang sangat prestisius, yang wajib bagi kaum muslimin manfaatkan adalah waktu-waktu sekarang, ikhwan. 10 hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari terbaik di atas muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan pada hari ini lebih baik daripada seluruh hari, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada seluruh hari, yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, dan kita sedang berada di dalamnya, ikhwan. Bayangkan, tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dilakukan melebihi pada 10 hari ini. Para sahabat sontak bertanya kepada Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan pahala dari amal saleh yang dilakukan pada 10 hari itu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walal jihadu fi sabilillah, walaupun itu jihad di jalan Allah. Jihad, ya ikhwan. Sahabat bertanya tentang dzirwatu sanamil Islam, tingkat tertinggi dalam agama Islam ini jihad. Yang sahabat tanya bukan yang tengah, bukan yang bawah, langsung yang tinggi. Apakah jihad di jalan Allah nggak bisa mengalahkan amal saleh yang dilakukan pada 10 hari ini, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaupun itu jihad di jalan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan seluruh hartanya dia bawa ke medan jihad dan tidak kembali sama sekali. Dirinya mati syahid di jalan Allah, hartanya habis diinfakkan di jalan Allah. Ini baru bisa menandingi pahala amal saleh yang dilakukan pada 10 hari ini, ikhwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka sangat jahil sekali ketika kaum muslimin pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini menyia-nyiakan waktu ini, bahkan lebih parah berbuat kedurhakaan dan dosa pada 10 hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang akan dia jawab nanti di hadapan Allah, ikhwan, ketika Allah bertanya tentang waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya, dan itu jelas modal berharga yang Allah berikan kepada dirinya. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Fatir surah 35 ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka penghuni neraka akan berteriak meminta kepada Allah. Apa yang mereka minta? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, Allah. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Kami ingin beramal amal-amal yang dahulu kami tinggalkan di dunia. Yakni kami ingin beramal saleh. Kami ingin sholat, kami ingin puasa, kami ingin zakat, kami ingin sedekah, kami ingin nuntut ilmu, kami ingin mengikuti nabimu, kami ingin dan kami ingin. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian untuk mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Waja'akumun nadhir, dan telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah azab Allah pada hari ini, kata Allah. Tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang zalim. Allahu Akbar. Ketika penghuni neraka meminta untuk dikembalikan ke dunia agar mereka dapat beramal saleh, Allah ingatkan tentang satu nikmat, ikhwan, satu modal berharga, yaitu umur. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian di atas muka bumi ini untuk mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Berapa lama kita hidup di atas muka bumi ini, dan berapa banyak bekal kita untuk alam akhirat nantinya? Berapa lama kita hidup di atas muka bumi ini, dan apakah amal saleh yang kita lakukan, kita yakin amal saleh tersebut akan mendatangkan rahmat dan karunia Allah kepada kita, atau sebaliknya ternyata amal dosa kita yang akan mengantarkan kita ke neraka Allah tabaraka wa taala? Fikirkan ini, wahai hamba Allah. Dan kita tahu bersama umur umat Nabi Muhammad SAW pendek-pendek.
a'maru ummati baina as-sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit melampaui itu. Ketika kita hamburkan begitu saja modal berharga yang Allah berikan kepada kita, Allahu Akbar. Jangan kaget ketika di hari akhirat nantinya menjadi orang yang menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa, ikhwan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a lahu 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam mati di atas muka bumi ini, meninggalkan dunia ini, selesai jatah usianya di atas muka bumi ini, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali 3 hal. Kecuali 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakannya. Perhatikan ikhwan, tidak ada di dalamnya harta yang berlimpah, rumah yang mewah, mobil yang keren, jam yang mahal, nggak ada dalam itu ikhwan. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, yutba'ul mayyit thalathah, mayit ketika mati akan diikuti dengan 3 hal. Apa saja itu? 3 hal tersebut adalah maluhu, ahluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid, 2 akan kembali dan 1 akan menetap bersamanya di alam kubur itu. Apa yang kembali? Fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya akan kembali. Keluarga yang mencintai kita tidak akan pernah menemani kita dalam alam kubur, ya ikhwan. Mobil mewah yang luar biasa mungkin, yang harganya miliaran bahkan lebih dari itu, tidak akan pernah mungkin kita bisa masukkan ke alam kubur, ya ikhwan. Rumah mewah, jam yang mahal, harta berlimpah, rekening yang luar biasa, tidak akan pernah kita bisa masukkan ke alam kubur, ya ikhwan. Kecuali itu semua kita sedekahkan jadi amal saleh. Yang menemaninya dalam alam kubur apa, ikhwan? Amaluhu, amalnya. Baik itu amal saleh ataupun amal taleh, amal keburukan. Ketika amal itu amal saleh, Allah Azza wa Jalla akan jadikan amal tersebut seperti wujud seseorang yang sangat nikmat dipandang wajahnya, memakai baju yang sangat wangi, mengeluarkan aroma yang sangat wangi dan sangat bagus. Itu yang akan menemaninya sampai hari berbangkit nantinya. Tapi kalau amal tersebut amal keburukan, Allah akan jadikan seperti seorang manusia yang buruk wajahnya, mengeluarkan bau busuk yang sangat luar biasa, tidak enak dipandang wajahnya orang tersebut. Dan itu yang akan menemaninya sampai hari berbangkit nantinya, ikhwan. Dan kita yang memilihnya, bukan orang lain. Kita yang memilihnya, ikhwan. Mau ditemani amal saleh di alam kubur kita, atau mau ditemani amal kedurhakaan dan dosa di alam kubur kita, ikhwan. Kita yang memilihnya. Jadikan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, ikhwan, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jadikan 10 hari ini 10 hari yang luar biasa di dalam iman dan amal saleh, bukan sebaliknya menyia-nyiakan 10 hari ini. Karena ternyata banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui bagaimana keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini luar biasa. Maka fikirkanlah wahai hamba Allah tabaraka wa ta'ala, seorang yang cerdas adalah seseorang yang mengejar sesuatu yang pasti. Dan kematian itu pasti, alam akhirat itu pasti, surga dan neraka itu pasti, kita akan disidang di hadapan Allah itu pasti.
Apa persiapan kita untuk mengejar sesuatu yang pasti ini, ikhwan? Atau sama sekali nggak ada persiapan yang nantinya menjadi orang menyesal di hari akhirat. Na'udzubillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.